Setiap agama ini ada schools ya, selalu ada aliran yang memang dianggap tidak pada koridor ya, seperti Islam itu Ahmadiyah kan, dia berbeda dari yang lain ya. Di dalam Kristen juga ada ya, seperti Mormon, ada beberapa yang mereka tidak di luar jalur. Kemudian ada juga Yahudi yang menurut orang Yahudi di sana dia bukan Yahudi yang aliran yang tidak dianggap tidak benar, namanya Samaritan. Lelang dakwah, lukisan Sweet Orange, karya Meru Sandia, pelukis Indonesia yang diundang langsung oleh Raja Salman, dilelang dengan harga terbaik, yang dananya 100% akan kami gunakan untuk pembangunan Masjid Terpadu Hagia Sophia, Kota Malang. Lukisan Sweet Orange ini dilelang dengan harga 25 juta saja. Untuk muslimin yang lebih dahulu menghubungi kami. Dan berdirilah benteng yang sederhana awal untuk mengabarkan kebenaran rahmatan lil alamin. Siapapun yang tidak percaya Yesus sebagai Nabi apa Tuhan, yaitu orang Yahudi. Siapa yang percaya Yesus sebagai Nabi, dia adalah seorang Islam kan begitu. Jadi banyak yang salah kaprah menanyakan Yahudi mana yang dimaksud kamu, Mesianik apa Yahudi Rabbinik kan? Jadi ya Yahudi itu sebagai agama ya Yudaisme, dia tidak percaya Yesus Isa sebagai Nabi, Isa sebagai Nabi atau sebagai Tuhan. Dia bukan siapa-siapa dalam perspektif Yudaisme ya. Nah. Kemudian ada sedikit nanti supaya kita nggak bingung ya. Ada gambar tadi ini ada sekumpulan Samaritan Jews. Nah sebetulnya begini, setiap agama ini ada schools ya, selalu ada aliran yang memang dianggap tidak pada koridor ya, seperti Islam itu Ahmadiyah kan, dia berbeda dari yang lain ya. Ada yang bertanya? Nanti sampaikan aja nggak Bapak dari moderator. Kemudian di dalam Kristen juga ada ya, seperti Mormon, ada beberapa yang mereka tidak di luar jalur. Kemudian ada juga Yahudi yang menurut orang Yahudi di sana dia bukan Yahudi yang aliran yang tidak dianggap tidak benar, namanya Samaritan. Jadi di Israel ini kan ada dua, bagian utara dan selatan ya. Utara dan selatan. Jadi mereka yang ada di utara itu mereka punya Torah juga, Torah yang isinya sama tapi tidak sama persis. Yahudi utara dan Yahudi selatan. Kenapa terbagi menjadi Yahudi utara dan Yahudi selatan? Karena dulu ketika David ya, Nabi Daud menjadi raja, kemudian diteruskan anaknya Salomo, Nabi Sulaiman ya, diteruskan anaknya, kemudian setelah meninggalnya Nabi Sulaiman kan pecah ya. Orang-orang Yahudi, kerajaan Israel ini pecah ya, menjadi dua bagian. Israel utara itu adalah dan Israel selatan. Israel utara atau kerajaan Israel itu adalah ibu kotanya Samaria. Waktu itu 10 suku Israel mengikuti ke kerajaan Israel utara ya. Ada ya dari Lewi, ada sebagian besar dari 10 suku ya, ada dari Simon, Gad, Asyur dan sebagainya. Hanya 2 suku yang sebagian besar bergabung dengan kerajaan Israel Selatan yang disebut dengan Yehuda, itu adalah
suku dari suku Binyamin dan suku Yehuda dan Binyamin. Ya, gitu. Mereka bergabung di Israel Selatan yang disebut dengan kerajaan Yehuda. Nah, kerajaan Israel Utara itu sebetulnya kalau dalam kitab suci Tanakh ya, dalam kisah raja-raja itu, mereka tuh yang di utara orang Yahudi itu dibuang, diganti dengan bangsa lain. Nah, orang-orang Yahudi bagian utara yang disebut dengan Samaritan Jews ini, mereka percaya bahwa mereka masih ada yang tersisa kok, kami ini Yahudi kok, gitu loh, keturunan Yahudi, karena itu kami juga punya Torah, gitu kan. Hanya orang Yahudi Samaritan tidak punya tanah, dia tidak percaya dengan Neviim, dia tidak mengikuti Ketuvim, hanya percaya pada Torah. Nah, ini salah satu contoh Samaritan High Priest raises a Torah scroll. Jadi Torah itu kan dulu bentuknya scroll ya, gulungan-gulungan berupa buku kan dari kulit binatang during Sukkot celebrations on Mount Gerizim. Jadi mereka ada perayaan Sukkot ya, ada banyak hari raya besar Yahudi dan mereka percaya bahwa Torah kami yang benar gitu kan. Tapi ini aja 700.000, kira-kira di Israel 10% dari sebagian orang Israel yang percaya pada tanah ini adalah Torah Masoret. Yang Israel Utara adalah Torah Samaritan ya. Mereka saling begini. Kami yang benar, Anda yang tidak benar. Menurut Masoret, kami yang benar, Anda yang enggak benar. Dan mereka punya bait suci sendiri ya. Orang Samaritan ini bait suci sendiri di Har Gerizim, ya Mount Gerizim. Har itu bahasa Ibrani ya. Mount Gerizim mereka punya bait suci sendiri. Seperti Ka'bah ya. Nah, kalau orang-orang Masoret, Yahudi Masoret yang sekarang sebagian besar penganutnya, mereka tentu punya bait suci yang disebut dengan Beit Hamikdash atau kita sebut dengan Baitul Maqdis ya. Itu bait suci mereka di Yerusalem dan kita tahu bahwa bait suci mereka kan sudah dihancurkan ya tahun 70 ya oleh Vespasianus Kaisar Roma pada saat itu atas perintah Kaisar Roma ya. Nah, bait suci yang mereka hancurkan ini Baitul Maqdis ya, itu sekarang tinggal sisa tembok barat. Semuanya hancur kecuali tembok bagian barat tidak hancur. Seperti Ka'bah, mereka bait suci adalah pusat kegiatan agama bagi orang Yahudi. Nah, sekarang tinggal sisa tembok barat. Jadi orang-orang Yahudi walaupun sudah tidak ada Ka'bahnya, tidak ada bait sucinya, mereka kan kalau sembahyang menghadap ke bait suci itu gitu kan. Bukan menghadap ke tembok seolah di depan tembok gitu kan. Sebetulnya itu bait suci yang tersisa tembok barat. Nah, seperti kiblat kita sholat ke Ka'bah seperti kiblat mereka ke Yerusalem kan gitu ya. Nah, jadi orang-orang Yahudi ini percaya bahwa suatu saat nanti akan dibangun lagi bait suci mereka. Kita juga dulu menghadapnya kan ke Baitul Maqdis, kemudian ada kiblaten ya kalau kita ke Saudi Arabia kan ada masjid kiblaten di mana kemudian perintah menghadap ke Ka'bah ya. Itu adalah seperti kita arah sholat ya. Sementara untuk orang Yahudi akan sangat paham kenapa kita harus menghadap kiblat, menghadap Ka'bah. Sementara saudara-saudara kita yang Kristen pasti banyak yang salah paham. Islam menyembah Ka'bah ya kan, menyembah macam-macam karena mereka tidak ada sholat itu harus menghadap ke kiblat. Nah, ini adalah Yahudi Samaritan. Jadi kalau nanti ada yang menanya di Mount Gerizim mereka ada kegiatan. Jadi mereka punya bait suci sendiri dan mereka mengadakan korban sendiri. Dari bait suci itu masih ada korbanot ya, cara korban hewan dan sebagainya ini di Har Gerizim. Sampai sekarang mereka masih mempraktekkan. Sementara di bagian selatan yang sebagian besar penganutnya Masoretik ini mereka tidak mengadakan korbanot lagi. Jadi korban menyembelih sapi, menyembelih domba ya, itu selalu diadakan tiap hari di bait suci dulu. Ya. Karena itu selalu ada ukupan supaya wangi, karena di situ selalu ada korban untuk dosa-dosa yang tidak sengaja ya. Mereka harus ada banyak sih korban, tujuannya ada banyak korban di sana. Ada shalamim ya, itu ada asam ya, asam ada macam-macam. Jadi korban untuk penebusan dosa ada, korban untuk mengucap syukur ada, ya kan. Nah, ini adalah Yahudi Masoret tidak melakukan karena kan harus bait suci sementara tidak ada. Ibarat orang merenang nggak ada kolam renangnya, jadi nggak perlu dilakukan. Sementara Yahudi yang di utara mereka masih melakukan korbanot, semua ritual yang ada di bait suci ya, di bait suci mereka di Mount Gerizim.
terus saya lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi dengan next gambar berikutnya. Nah, ini kita akan bicara apa hanya tanah kitab suci orang Yahudi ya. Apakah hanya tanah? Ya, jadi begini, dalam perspektif Yudaisme itu sebetulnya tanah Taurat ini adalah tauhid. Jadi orang Yahudi itu tauhid sama dengan orang Islam ya. Nah, mereka percaya bahwa dulu Moshe Rabbeinu ya, Moshe itu Musa ya, atau bahasa Inggrisnya Moses itu waktu di Bukit Sinai itu dia menerima 2 Torah ya, Sebektav dan Sebaalve. Jadi Torah tertulis dan Torah lisan. Nah, Torah tertulis ini kan sudah kita kenal dengan sekarang ini masuk ke dalam kitab tanah ya. Kita kenal dalam kitab tanah sampai sekarang yang diimani orang Yahudi menjadi kitab suci orang Yahudi sampai sekarang ya, yang mereka percaya sampai selamanya. Kemudian Nabi Musa juga mendapat yang disebut dengan Torah lisan. Nah, Torah lisan ini dulu dihafal oleh para rabi-rabi Yahudi ya, mereka hafal di luar kepala. Seperti mungkin beberapa yang hafal hadis ya. Tapi kemudian banyak orang-orang rabi penghafal Torah yang meninggal ya. Karena mereka dulu dijajah. Kemudian ada yang karena banyak masalah ya, banyak kasus ya, sehingga banyak yang meninggal. Nah, Torah lisan ini kemudian mereka dibukukan menjadi namanya Misnah. Jadi mereka bukan menjadi Misnah ini diterangkan lagi dengan Gemara. Jadi Misnah dan Gemara ini kalau menjadi satu kitab suci yang disebut dengan Talmud ya, inilah kitab suci Yahudi yang kedua, Talmud ya. Jadi misalnya begini, bagaimana sih cara Kibsabat? Kibsabat itu bagaimana orang itu kan, kalau Torah hanya mengatakan bahwa kamu harus menjaga kesucian hari Sabat karena kenapa hari Sabat? Karena Tuhan waktu itu beristirahat setelah penciptaan kitab Kejadian ya, di Sefer Bereshit ya. Kitab Kejadian itu disebutkan bahwa hari pertama diciptakan gelap dan terang ya, dan sebagainya sampai hari ke-7 Tuhan beristirahat. Nah, mereka harus observe atau keep Sabat. Bagaimana caranya? Karena di dalam Torah ini hanya perintah. Caranya adalah dijelaskan dalam Talmud ya. Bagaimana misalnya mereka dilarang aktivitas, tidak boleh bekerja. Jadi orang Yahudi ini setelah setengah lima ini sudah stop aktivitas. Ya, tidak ada masak, tidak ada jadi kalau mereka mau menyalakan listrik ya dinyalakan 5:30 sore sampai besok sampai Sabtu malam 6:30 malam. Nah, jadi sehari full mereka itu tidak boleh menyalakan, tidak boleh masak. Jadi kalau mau masak ya masaknya 4:30 harus selesai sebelum 4:30. Jadi nanti taruh di kulkas tinggal dikeluarkan. Jadi tidak ada aktivitas masak, tidak boleh pegang ballpoint, tidak boleh pegang HP, kecuali darurat ya, kalau misalnya harus ke rumah sakit dan sebagainya. Dan mereka tidak boleh ada aktivitas apapun karena itu di Israel kalau Sabat itu kan sepi. Ya, mereka benar-benar hanya belajar Torah. Ya. Jadi ada step-stepnya minggu ini apa ya. Nah, disitulah saya belajar Torah setiap Sabat dulu ya. Jadi mulai jam 12 setelah mereka selesai semua sahrit ya, sembahyang pagi dan berdoa, kemudian baru dilaksanakan kajian Torah sampai 6:30 malam, kajian kitab tanah ya. Jadi mereka benar-benar itu adalah waktu, kalau dalam keluarga itu mereka mengatakan quality time dengan Tuhan ya, dengan Hashem. Jadi orang Yahudi itu pantang menyebut nama Tuhan ya. Ada banyak nama Tuhan dalam perspektif Yahudi ya. Ada yang nama Tetragrammaton, ada nama Tuhan Elohim, Eloah ya, ada Zebaot, dan mereka tidak akan menyebut dengan seenaknya nama Tuhan ya. Seperti kita menyebut ya Allah itu kan kita biasa ya. Kalau dalam mereka tidak bisa. Mereka hanya akan menyebutkan dengan Hashem. Kalau itu tidak formal sehari-hari ya, baru Hashem selalu Hashem itu
Jadi nama yang paling suci itu adalah tetragramaton, 4 nama ya, Yod He Vav He, mereka tidak akan menyebutkan karena larangan di kitab Ulangan 28, 58, 59 di situ disebutkan bahwa akan ada azab pukulan-pukulan yang dari Tuhan kalau mereka berani sembarangan menyebut nama Tuhan ya, karena itu mereka menyebutnya dengan Hashem. Kalau dalam ibadah mereka menganggapnya dengan nama Adonai. Adonai itu kayak Gusti ya, kayak Lord seperti itu ya. Jadi tidak akan ada keluar nama seperti kita dalam sebagai umat Islam, ya Allah, ya Allah, ya Allah, kita kapanpun kita sebut, mereka tidak seperti itu. Dalam perspektif Judaisme nama Tuhan itu tidak boleh disebut sembarangan. Nah, jadi Talmud ini menerangkan misalnya dalam Torah ada diperintah korbanot, berkorban ya, korbanot. Bagaimana caranya? Diterangkan di Talmud. Jadi Talmud ini ada beberapa bagian, ada Zirayim, ada Moed, ada Nasim, Nezikin, ada Khodasim ya, dan Toharot juga ada. Itu tebal sekali, banyak sekali. Nanti kalau saya bahas di sini tidak akan selesai. Jadi intinya Talmud ini adalah Torah lisan yang dibukukan menjadi misnah, diterangkan lagi oleh para rabi dengan gemarah, jadi disatukan menjadi Talmud. Nah, kemudian bagaimana dengan written Torah yang tertulis? Penjelasannya di mana? Dia banyak dijelaskan di Midrash. Jadi ada kitab suci yang lain bahasa Yahudi seperti Midrash. Midrash adalah dari kata apa ya sesuatu yang tersembunyi, makna-makna yang tersembunyi, yang dares ya, yang tersembunyi, yang harus dicari maknanya. Kenapa seperti ini? Misalnya begini, siapa sebetulnya Hajar ya? Hajar ini adalah Hagar, Siti Hajar ya. Kita tidak bisa menemukan nama kalau dalam kitab Kejadian pasal 11 sampai 16 sampai 21 ada banyak cerita. 16 sampai 21 ya. Kalau banyak ada di situ kisah Hagar, kisah Nabi Ibrahim dengan Hagar dan Sarah. Istrinya kalau kita mengatakan Siti Hajar dan Siti Sarah, sebetulnya Hagar ini siapa gitu kan? Kan yang kita tahu hanya Hagar ini adalah dia seorang budaknya Nabi Ibrahim dan Sarah ya. Kok dalam perspektif Yudaisme dia bukan budak. Hagar adalah seorang putri raja dari Mesir. Dia putri raja yang dititipkan kepada Abraham karena melihat begitu hebatnya Abraham itu membuat mukjizat dan ketaatannya kepada Tuhan. Jadi raja dari Mesir ini ingin lebih baik anakku ini, putriku ini menjadi orang yang taat kepada Tuhan, dititipkan ke Abraham ya. Kemudian dia menjadi ART, membantu pekerjaan-pekerjaan di rumah. Jadi sebenarnya bukan budak tapi semacam ART. Tapi kita salah kaprah ya, taunya ini budak, benar-benar seorang budak, padahal dia seorang putri raja. Sehingga kemudian dalam kitab Kejadian itu juga disebutkan bahwa Yismael mereka menyebutnya akan menjadi bangsa yang besar, akan ada nanti menjadi 12 raja, keturunan 12 yang menjadi raja-raja karena masuk akal juga bahwa Hagar ini adalah seorang putri raja, ya, bukan seorang budak. Itu kalau diterangkan menurut perspektif Yudaisme. Jadi orang Yudaisme ini percaya bahwa Hagar ini putri raja, ya. Cuman dalam terjemahan Alkitab kan menjadi seolah budak begitu ya. Itu diterangkan juga. Diterangkan di mana di Midrash, ada di mana di Bereshit Rabbah kalau nggak salah yang nomor 44 ya. Jadi banyak sekali Midrash tentang kisah Nabi Ibrahim juga banyak disinggung di Midrash ya. Jadi ini kitab suci Yahudi lain. Jadi banyak sekali sebenarnya Yahudi nggak hanya tanah, tapi juga ada Talmud, ada Midrash, ada Halakah dan sebagainya yang merupakan referensi dari kitab suci mereka tanah ya. Nah, makna-makna yang tidak tahu yang tersembunyi ini adalah diterangkan dalam Midrash. Jadi kita tahu bahwa oh ya ternyata Hagar ini adalah seorang putri raja dari mana? Dalam perspektif Judaisme ya. Sebetulnya tanah ini kan milik Yahudi. Kitab suci yang mereka percaya sejak zaman dulu kala, sejak zaman diturunkan kepada Moshe Rabbeinu, mereka menyebutnya seperti itu dan sampai kapanpun. Dan yang lebih punya hak otoritas untuk menafsirkan tanah ini kan adalah orang Yahudi, ya, penganut Judaism. Ya. Nah, kemudian kita akan lanjut ya, ini tentang kitab-kitab suci lain. Ya. Suatu saat kapan-kapan nanti kita bahas lagi apa sih
bagaimana isi Talmud itu seperti apa. Misalnya contoh, saya nggak akan bahas di sini karena akan panjang nanti waktunya, nggak cukup ya. Kita lanjut ke slide berikut.